Please, do you really think this is in good taste? To embarrass your countrymen and your government in the eyes of the world? Is it in good taste to put 9 bullets in a man's body? Your American friends, do you know what they're saying now? The Amazon doesn't belong to Brazil. It belongs to the world. Do you agree with that? Is that what you think, too? Elzama, these beans. What do you think about that, Mendez? Are you on their side or ours? You have to try the beans. Everything I've done has been for my country. Really? How can you be so sure? Can you sleep nights, Mendez? Don't you ask yourself how you can be right? Everybody else is wrong. Let's have some real give and take. We stop the... You help us with your road. The government will work with you, Chico, if you just let us move ahead without any interruption. That's right. Your members invest their labor in the Amazon. I invest my capital. What's the difference? We're brothers. In a way, aren't we? Aren't we?
Those are my brothers and sisters. No road, no more burning, no more loans, unless you ask them what they want the money used for. It is my great pleasure to announce today that the federal government of Brazil, on my recommendation and with my full support and encouragement, has authorized me to designate Cachoeira as one of the first ever extracted reserves in this nation's great history. The land will be held in trust for all the people of the Amazon, their children, and their children's children. Now government land by presidential decree. You are ordered to evacuate. This is now government. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton filmnya. Film menurutku film yang keren banget. Ini adalah film pertama yang saya tonton ketika saya belajar Serikat Pekerja. Saya waktu itu masih pengurus Serikat Pekerja di Pindo Delhi tahun 2001. Artinya film ini pertama kali saya tonton 23 tahun yang lalu, dan seperti yang dibilang Pak Nelson, film ini masih sangat relevan dengan situasi sekarang. Video tadi itu menceritakan tentang bagaimana Chico Mendes, seorang pimpinan serikat petani di hutan Amazon, yang kemudian dia bernegosiasi langsung dengan pemerintah federal Brasil, dan kemudian pada akhirnya dia memenangkan perundingan itu. Dan kawan-kawan perhatikan apa yang dilakukan Chico Mendes, yang dilakukan istrinya, dan kemudian apa yang terjadi di luar ruangan ketika Chico Mendes berunding di dalam rumahnya begitu. Bayangkan perundingannya dari sore sampai pagi-pagi begitu, dan kemudian ketika jam 7 pagi dia buka pintu, dia tunjukkan kepada dua wakil dari pemerintah federal bahwa dia adalah saudara-saudaraku dan tidak boleh ada keputusan apapun tanpa persetujuan dari mereka. Saya senang membuka diskusi ini dengan film itu, karena menurut saya itu film yang sangat mencekam begitu. Saya merekomendasikan teman-teman nonton film ini rame-rame gitu dan mendiskusikannya, karena ini adalah satu film yang selalu relevan dengan kondisi serikat pekerja begitu. Kalau di tulisan yang pernah saya share ke kawan-kawan, saya menyamakan Chico Mendes ini seperti Cak Munir begitu. Dari fisiknya mirip, kemudian dari metode perjuangannya tanpa kekerasan gitu. Dan ini akan menjadi pembuka diskusi kita berkaitan dengan apa yang kemudian kita akan ngobrolin tentang tips dan trik perundingan PKB. Saya akan share screen-nya, ada sekitar 12 slide begitu, pendek-pendek, tapi mungkin pembahasannya yang akan panjang. Judulnya memang tips dan trik begitu, tapi sebenarnya ini adalah good practice atau best practice dari kawan-kawan dari berbagai tempat, di mana banyak teman-teman yang kemudian memberikan pengalamannya dalam berunding PKB, kemudian pengalaman saya berhubungan dengan mereka, mendampingi teman-teman, dan yang lain-lain gitu. Dan salah satu yang banyak saya ajak diskusi ketika membicarakan PKB tentu teman-teman FSP 2KI begitu. Jadi kalau kita berbicara tentang PKB, itu namanya perjanjian kerja bersama begitu. Saya akan masuk di slide kedua. Ada satu hidangan makanan yang menurut saya bikin lapar begitu, karena ini gudeg Jogja gitu. Tapi sebenarnya di sebelah sana itu ada banyak makanan begitu. Nah, saya mengatakan bahwa berunding PKB itu seperti memasukkan lebih banyak makanan ke dalam piring kita begitu. Tapi syarat dan ketentuan berlaku begitu. Kalau
ini di warung, tentu teman-teman harus punya uang yang lebih cukup. Kalau ini di hajatan gitu ya teman-teman harus berebut begitu. Karena kalau tidak cepat-cepat begitu, biasanya hanya akan dapat laosnya saja atau kemudian hanya dapat potongan-potongan daging yang kecil begitu. Kemudian teman-teman juga harus berbagi dengan teman-teman yang lain begitu. Nah, sebelum kita omon-omon tentang PKB begitu, saya pengen menampar diri sendiri dengan satu kenyataan. Yang di sebelah kiri itu adalah kenyataan yang kita hadapi hari ini, dan yang di sebelah kanan itu kenyataan yang kita hadapi lebih lama lagi. Begitu. Kalau teman-teman menjadi bagian dari Global Union gitu, di internasional itu ada sekitar 12 Global Union, Industry All, BWI, Uni, PSI, dan yang lain-lain. Kalau teman-teman bertemu dengan mereka, baik di Indonesia atau di pertemuan-pertemuan internasional, itu dua pertanyaan yang selalu ditanyakan itu berapa anggotamu? Gitu. Ini berkaitan dengan densitas. Densitas itu kepadatan. Kalau di Rio Palop pekerjanya 700, kalau anggotanya 350 berarti densitasnya 50%. Begitu. Tapi pembahasan tentang densitas itu tidak berhenti. Masih ada komanya yang saya kasih warna kuning. Bayar iuran nggak mereka gitu. Karena saya banyak bertemu dengan teman-teman federasi di Indonesia, minta ditulis, bahkan di BWI juga begitu. Oh, anggota kita 120.000 begitu. Terus ditanya, berapa yang akan didaftarkan ke BWI sebagai pembayar iuran gitu. Atau kita kembali ke FSP 2KI lah. Anggotanya mungkin sekitar 17.000, tapi berapa yang didaftarkan ke Industry All sebagai pembayar iuran? Mungkin hanya 1.000 atau bahkan 1.500 atau berapa gitu. Dan itu akan berkaitan dengan suara di Kongres begitu. Ini tamparan pertama karena ada banyak orang yang mengatakan, oh anggota kita segini, segini, segini. Kalau tadi di diskusi pertama Linda dari FS BPI mengatakan, anggota kita 400 dari 700 gitu. Ngeceknya gampang sebenarnya. Apakah semuanya membayar iuran atau tidak. Nah kalau teman-teman bergabung dalam satu pertemuan di Global Union, pertanyaan kedua pasti akan berkaitan dengan PKB. Punya CBA nggak? Punya PKB nggak? Itu pertanyaan pertama yang disampaikan sebelum sudah berapa kali mogok, sudah berapa kali aksi, sudah berapa kali ikut pawe, sudah bikin rapat akbar berapa kali, begitu. Pertanyaannya selalu dua itu. Nah, ini berkaitan dengan sesuatu yang selalu kita banggakan gitu. Seringkali kita mengatakan bahwa, oh kami sudah aksi 4 kali, kemudian sudah bikin ini, bikin itu, begitu. Tapi pertanyaannya kembali lagi, berapa banyak isi piring kalian gitu. Artinya seberapa baik PKB kalian gitu. Kalau yang punya ya, tapi kalau yang nggak punya berarti kapan mau berunding PKB begitu. Nah di alinea yang ketiga, saya mengatakan ternyata kita harus mengubah perspektif kita secara ekstrim. Kalau teman-teman sekarang ini lebih senang memposting foto-foto berkaitan dengan aksi, foto-foto berkaitan dengan rapat-rapat akbar, berkaitan dengan pawe, begitu. Coba dimulai dengan memposting poin-poin penting di PKB kita. Kami baru saja memenangkan cuti melahirkan 14 minggu, begitu. Dan nanti tanyakan ke anggota begitu, apakah ada perbedaan atau tidak, begitu. Itu satu awalan menurut saya yang penting untuk dipahami bahwa ketika kita berdiskusi PKB atau berdiskusi dengan serikat kita, itu ada kenyataan di sebelah kiri. Kenyataan di sebelah kiri itu kemudian oleh Ibu Indah Saptorini dibalas dengan pernyataan yang lebih kejam, gitu. Data Kementerian Tenaga Kerja pada Juli 2017, ini data ini saya ambil dari tulisan Bu Indah Saptorini, Project Coordinator-nya Industry All Indonesia.
Dia mengatakan begini, jumlah PKB total di Indonesia itu sekitar 13.577. Jumlah peraturan perusahaan boleh dibilang 4 atau 5 kali lipat, 4 kali lipat lebih banyak dari CBA-nya yang ada. Teman-teman sudah bisa membedakan apa itu PKB dan apa itu eh, peraturan perusahaan. PKB itu hasil perundingan, kalau peraturan perusahaan itu adalah hasil ditodong. Teman-teman mau tanda tangan nggak gitu. Bahkan kalau teman-teman nggak mau tanda tangan, perusahaan bisa memilih perwakilan dari pekerja. Biasanya level supervisor, middle management gitu. Coba cek siapa yang tanda tangan di peraturan perusahaan yang ada di teman-teman. Kalau belum punya PKB itu pasti orang-orang yang dekat dengan manajemen begitu. Dan teman-teman cek apa kehidupan mereka. Nah, situasi ini kemudian berbanding terbalik dengan apa yang ada di Kementerian Tenaga Kerja. Ada sekitar 213.000 perusahaan lebih yang terdaftar atau tercatat di Kementerian Tenaga Kerja. Artinya, kalau membandingkan data di atas, itu ada 70% yang tidak punya PKB dan tidak ada peraturan perusahaan. Padahal peraturan perusahaan itu harus diperbarui setiap 2 tahun. Artinya ada ribuan perusahaan yang tidak punya peraturan perusahaan atau peraturan perusahaannya sudah expired begitu. Nah, sekarang fakta berikutnya, kata Bu Indah, itu afiliasi industri All Indonesia. Ada 3.506 unit kerja, pabrik, perusahaan. Setingkat SPPTSI, setingkat SPKPD, setingkat SP Riopap, setingkat serikatnya Mbak Devi tadi yang moderator, itu hanya 129 unit kerja atau 3,7. FSP 2KI mungkin menyumbang 10 atau 15 begitu atau berapa itu. FSP 2KI termasuk yang lebih bagus bila dibanding basis-basis lain di KPBI gitu. Nah, ini masih ditambah dengan kuantitas yang rendah, ditambah dengan kualitasnya jauh lebih rendah gitu. Nah, jumlah perusahaan yang 213 ini itu yang tercatat. Kalau ada tanda bintang di sana 2, penjelasannya adalah perusahaan mikro menurut bps.go.id pada 2002 itu ada sekitar 4.226 gitu. Padahal kalau perselisihan hubungan industrial itu kan bisa dengan koperasi, bisa dengan yayasan, bisa dengan UMKM begitu. Artinya sebenarnya situasi di luar itu lebih buruk dari yang tercatat di Kementerian Tenaga Kerja. Ada jutaan perusahaan yang tidak tercatat, tidak punya PKB, tidak punya CBA, dan kemudian ya nggak tahu nasib karyawannya seperti apa begitu. Mungkin outsourcing yang ada di afiliasi FSP2KI termasuk di sini. Kemudian kuantitas sangat rendah, jumlahnya sedikit, kualitasnya jauh lebih buruk gitu. Nah, ada 3 bintang di sini. Itu ada banyak serikat yang isi PKB-nya itu hanya mengcopy paste dari isi undang-undang saja. Misalkan berkaitan dengan cuti haid pada pasal 181 Undang-Undang 13 2003. Pada hari pertama dan kedua pekerja perempuan yang merasa sakit karena haid tidak diwajibkan bekerja. Bagus, masih koma tapi. Poin keduanya mengatakan untuk menjalankan ayat 1 itu dijalankan dengan PP, PKB, atau perjanjian kerja. Begitu. Nah, saya pernah melakukan riset terhadap 26 PKB waktu 2017. Dari 26 PKB itu 21 diantaranya mengcopy paste isi Undang-Undang 13. Saya mengatakan teman-teman nggak usah bikin PKB karena udah diatur di undang-undang begitu. Artinya yang dibahas sama Bung Rahmat tadi benar bahwa teman-teman tidak memahami apa itu PKB begitu. Nah, saya baru saja menambahkan kata-kata yang ada dalam warna kuning, istilah bertentangan dengan undang-undang. Yang disebutkan Bung Rahmat di sesi pertama tadi, bertentangan dengan undang-undang itu artinya lebih rendah dari undang-undang. Karena perusahaan ketika kita menuntut PKB yang lebih bagus dari undang-undang mengatakan, oh ini bertentangan dengan undang-undang begitu. Artinya bertentangan itu jauh lebih buruk ya teman-teman. Ini bekal untuk kemudian kita masuk di sesi berikutnya. Nah, ada beberapa prinsip di dalam PKB yang menurut saya harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah
PKB ini sebenarnya perjuangan tertinggi di tempat kerja gitu. Karena ini yang akan menentukan bagaimana kondisi tempat kerja kawan-kawan. Begitu. Tuntutan harus lebih tinggi dari UMK, dari undang-undang, dari omnibus, dan yang lain-lain. Yang kedua, prinsipnya sesuai dengan namanya itu harus dilakukan secara kolektif karena namanya kolektif bargaining agreement, perjanjian kerja bersama, bukan perjanjian individu. Kalau individu waktu teman-teman masuk kerja. Yang kedua, yang ketiga itu PKB yang baik bukan hasil perjuangan yang instan. Ada proses yang sangat panjang. Misalnya saya menyebut afiliasi BWI di Kerawang, namanya BTBMJ, itu salah satu PKB terbaiknya mengatakan bahwa THR itu 2,5 kali upah. Jadi kalau UMK Kerawang itu 5 juta, nanti pada tanggal 2 minggu sebelum Lebaran mereka menerima THR-nya itu 12,5 juta. Keren kan? Orang bilang, wah keren banget gitu. Tapi itu tertulis di dalam PKB sesudah berunding 12 kali. Kalau setiap PKB diperbarui setiap 2 tahun, artinya untuk mencapai pasal itu dibutuhkan waktu 24 tahun. Nggak ada yang instan. Jadi yang dibilang Bung Rahmat tadi, kalau lagi berunding pertama nggak usah minta yang tinggi-tinggi begitu. Yang berikutnya, prinsipnya adalah lakukan dengan benar untuk pertama kali. Jangan sampai Anda mengatakan bahwa, udah nggak apa-apa, yang penting bikin PKB aja gitu. Hasilnya buruk nggak apa-apa gitu. Jangan. Karena yang pertama itu nanti akan menentukan isi di PKB di periode berikutnya. Prinsip yang berikutnya adalah nilai PKB itu harus di atas undang-undang atau peraturan dan dia akan menjadi undang-undang tertinggi yang baru di tempat kerja. Misalnya Undang-Undang 13 mengatakan cutinya 12 hari per tahun, tapi PKB teman-teman harus mengatakan 13 hari per tahun. Dan itu akan menjadi undang-undang yang lebih tinggi daripada Undang-Undang 13 gitu. Tapi pasca Omnibus disahkan, saya berdiskusi dengan banyak teman-teman ex YLBHI gitu mengatakan ternyata kita melakukan kesalahan karena di PKB kita itu biasanya hanya menulis PHK mengikuti Undang-Undang 13 begitu. Nah, ketika Undang-Undang 13 menganulir pasal itu, maka kemudian PHK-nya harus mengikuti apa yang ada di Omnibus Law gitu. Saya pernah ditelepon oleh teman-teman SP per IKPP yang mana kemudian di PKB dikatakan kalau mau mengadakan PHK ya harus ditulis itu urutannya macam-macam gitu. Itu menjadi penting untuk kemudian kalau tidak ditulis di PKB itu bisa menjadi lampiran tentang tata cara PHK sesuai dengan Undang-Undang 13 begitu. Next. Nah, yang di sebelah kiri ini itu saya ambil dari postingan seorang teman di satu grup yang ada peserta PKB hari ini. Itu dia menanyakannya begitu. Dulu 5 tahun yang lalu dia bekerja mengentry data, laporannya 50 lembar satu hari. Gajinya 1 juta per bulan. Nah, kalau sekarang dia bekerja mengentry 100 lembar atau 100 halaman, gajinya 1,2 itu kan rugi banget ya. Itu pun kenaikannya karena otomatis karena kenaikan ini. Nah, pertanyaannya artinya kerja makin banyak, gaji tidak sesuai dengan tenaga, keringat, pikiran, dan waktu. Nah, waktu itu kemudian dia bertanya, apa yang harus saya lakukan gitu. Hari inilah jawabannya bahwa teman-teman harus berunding PKB. Begitu, karena PKB itu yang akan mengubah pasal ini. Teman-teman tidak bisa mempidanakan perusahaan kalau gaji 1,2 juta ini sudah sama dengan UMK begitu. Bahkan saya pernah bercanda dengan teman-teman di Dinas Tenaga Kerja Kerawang, kalau ada klausul yang mengatakan begini, UMK itu hanya untuk pekerja yang masa kerjanya 1 tahun. Kalau saya jadi HRD, saya akan menjadikan misalnya UMK Kerawang 3.500.000, maka saya akan menjadikan pekerja yang sudah bekerja 20 tahun itu menjadi 3.501.000. Teman-teman mau gugat sampai kemanapun nggak akan pernah bisa. Mau dipidanakan nggak bisa, mau digugat ke PT UN nggak bisa, PHI nggak bisa gitu karena itu. Jawabannya apa? Ya PKB gitu. Kenapa kita berunding PKB? Satu, kita pingin distribusi keuntungannya adil gitu. Nah, kalau sekarang beban kerjanya satu orang mengerjakan 100 lembar,
itu kan berarti beban kerjanya naik 2 kali lipat. Artinya produksinya naik 2 kali lipat. Kenapa gajinya cuma naik 0,2 begitu? Harusnya kan menjadi berapa? 2 juta per bulan begitu. Nah, alasan kedua kenapa kita berunding PKB karena tidak semua tercover dalam undang-undang. Kalau perusahaan sudah menjalankan cuti tahunan 12 hari ya cukup gitu. Kalau teman-teman pengen cuti tahunannya menjadi 13 atau 15 hari ya bikin PKB. Yang ketiga, seringkali terjadi deregulasi. Nah, ini keanehan undang-undang di Indonesia. Harusnya undang-undang itu menjadi semakin baik, tapi menurun. Ini yang kemudian disebut sebagai deregulasi, penurunan regulasi. Pesangon berkurang, kompensasi berkurang, hak-hak yang diterima berkurang, macam-macam gitu. Dan yang keempat, itu karena anggota kita punya kepentingan. Begitu. Nah, berkaitan dengan kepentingan ini, ada satu cerita menarik waktu saya ngisi kan di era PP bertahun-tahun yang lalu. Ketemu dengan orang namanya Pak Sumitro, saya ingat banget. Jadi waktu saya ngisi pelatihan PKB dan dasar-dasar serikat, Pak Sumitro ini mengatakan, Pak Samit, kami ini adalah karyawan era PP. Kami adalah aset terbaiknya perusahaan, begitu. Oke, kemudian saya tanya, bekerja di bagian apa gitu? Kita sebut saja di mesin gelutin ya. Di mesin gelutin itu ada satu selang yang itu berkaitan dengan alat pemotong begitu, hidrolik, dan itu kalau itu rusak, itu mesin nggak bisa bergerak begitu. Saya bertanya kepada Pak Sumitro, kalau itu rusak, apa yang dilakukan perusahaan? Oh, segera ke purchasing untuk minta. Kalau purchasing nggak ada, oh minta ke perusahaan. Kalau perusahaan nggak ada, oh minta ke kantor pusat. Kalau di kantor pusat nggak ada, oh pasti akan telepon suppliernya. Kebetulan alat ini, mesin ini diimpor dari Swedia. Kemudian saya bertanya, apa yang akan dilakukan? Oh, pasti akan telepon ke perusahaan yang ada di Swedia. Akhirnya telepon si bosnya. Oh, kami butuh selang hidrolik untuk mesin potong kertas. Karena rusak. 1 hari rusak, itu berarti tidak produksi sehari. Kemudian perusahaan di Swedia mengatakan, iya tapi harganya 1 juta US. Bayangkan, selang itu harganya 1 juta US. Oke, kita beli. Oke, barang akan datang 7 hari lagi. Bisa nggak nyampe ke Indonesia 2 hari lagi? Oh, kalau 2 hari lagi kena pajak 50%. Saya tanya kepada Pak Sumitro, dibeli nggak Pak? Oh, dibeli dong. Kenapa? Karena kalau nggak dibeli, mesinnya berhenti 14 hari. Dan itu sama sekali tidak diinginkan gitu, karena keuntungannya akan berkurang. Nah, saya bertanya pada Pak Sumitro, pernah sakit nggak? Dia bilang pernah. Begitu. Terus apa yang dilakukan perusahaan? Apakah menelpon? Oh, tidak. Apakah menawarkan dokter terbaik? Tidak. Apakah menambah cuti sakitnya? Tidak. Apa yang dilakukan? Saya dimaki-maki sama atasan saya. Kamu tahu nggak sih? Ini kan lagi banyak order, kenapa kamu sakit gitu? Kamu pura-pura sakit gitu. Nah, sesudah itu kemudian Pak Sumitro bilang, ya kalau begitu kita harus demo ya. Gitu. Saya bilang, ada Pak Sumanto hari itu. Pak Sumanto saja itu butuh waktu hampir 1 bulan untuk mengatakan kita harus demo. Pak Sumitro hanya butuh waktu 30 menit untuk mengatakan demo. Artinya apa yang ada dalam pikiran orang-orang seperti Pak Sumitro itu mengatakan bahwa oh kami ini aset terbaik dan sebagainya gitu. Tapi ketika kita mencoba membahas situasinya ternyata memang kita bukan aset terbaik. Kita ini hanya sekelas mesin-mesin yang ada. Itulah yang saya sebut dengan blok warna merah disebut sebagai kita punya kepentingan. Kepentingan itulah yang kemudian menjadikan kita harus berunding PKB. Nah, apa itu kepentingan? Kepentingan itu adalah sesuatu yang digali dari anggota. Harapan-harapan anggota. Kita bikin survei, bikin apa namanya, investigasi, bikin Google Form, wawancara gitu. Ditanyain gitu. Apa anggotanya? Oh, pengen cuti 7 hari nambah. Pengen cutinya nambah 3 hari. Pengen cutinya nambah 5 hari gitu. Itu kemudian diformulasikan sampai kemudian teman-teman mengatakan dalam draft tuntutannya adalah PKB 2024-2026 cutinya menjadi 17 hari. Itu digali dari anggota, bukan yang ngarang-ngarang begitu. Kemudian yang kedua bukan ide-ide yang mengada-ada, bukan keinginan pengurus. Wah, kalau kita bikin klub motor bagus ya gitu. Tapi kalau itu bukan ide anggota ya harus ditanyakan dulu, butuh nggak klub motor begitu.
Kemudian bisa berasal dari pengurus tapi harus dikonsultasikan. Misalnya pengurus mengatakan, oh kita harus cutinya 15 hari gitu, dikonsultasikan dengan anggota. Ini sesuai dengan enggak? Yang berikutnya didukung dengan data melalui survei atau investigasi dan kemudian tentukan prioritas. Saya cantumkan gambar satu nampan makanan begini. Kalau kita pengen makan semuanya begitu nggak cukup perut kita. Teman-teman yang lain juga butuh ini. Maka ketika saya bertanya kepada Kiarto misalnya dari SPPTSI gitu, kamu harus ngambil 3 dari semua ini gitu. Maka dia akan mengambil eh, getuk ini satu, mengambil lapis ini satu, mengambil kue mochi ini satu. Udah. Nah, PKB itu seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman punya 15 tuntutan, 10 tuntutan, dan itu berat, tentukan 3 prioritas yang paling penting. Dan itu akan menjadi target utama, teman-teman. Karena itu perjuangannya sangat berat. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan? Gambar ini mengatakan in union there is a power. Di dalam serikat pekerja itu ada kekuatan. Kemudian di bawahnya ada tulisan union power is worker power. Kekuatan serikat pekerja itu adalah kekuatan pekerja, atau dibalik, kekuatan pekerja itu adalah kekuatan serikat pekerja. Nah, ketika kita berbicara tentang PKB, setidaknya saya mencatat ada 5 yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, pengurus yang solid. Jadi sebelum teman-teman berbicara tentang anggota, tentang perwakilan anggota, tentang yang lain-lain, teman-teman harus solid dulu di dalam kepengurusan. Jangan sampai kemudian ada dusta di antara pengurus. Misalnya ternyata 2 orang pengurusnya itu adalah orang HRD gitu. Saya pernah mengalami ketika mogok kerja 2001 di PT Pindo Deli begitu. Kemudian ternyata teman negosiasi saya di sebelah saya itu adalah kemudian 2 hari lagi pindah ke HRD. Gila banget kan? Betapa shocknya begitu, semua dia tahu tentang rahasia, tentang taktik, macam-macam gitu. Jadi syarat yang pertama adalah pengurus yang solid. Jangan membuka celah untuk kemudian memberikan celah kepada pengurus untuk berbeda pendapat. Nah, bagaimana caranya mengontrol? Kemudian yang kedua, teman-teman harus melibatkan perwakilan pekerja. Kalau di dalam perusahaan ada 10 unit, teman-teman harus mempunyai 10 perwakilan pekerja di unit itu. Bahkan kalau unitnya terlalu besar, itu bisa dipecah. Satu unit, misalnya satu perwakilan mewakili 100 orang. Kalau di unit itu ada 200 orang, maka kemudian perwakilan unitnya 2 orang. Ini yang bertugas untuk melanjutkan informasi-informasi dari pengurus. Yang berikutnya adalah persatuan pekerja. Teman-teman lihat ya, apa yang terjadi ketika Chico Mendes tadi berjuang negosiasi di dalam. Jadi rumah dia itu dijaga oleh tentara, tapi kemudian tentara itu bisa dikalahkan oleh teman-teman teman-teman anggotanya Chico Mendes yang datang juga mengepung rumah itu, dan kemudian mereka menggunakan cara-cara non kekerasan begitu. Nah, jadi ketika Chico Mendes bilang saya menuntut hentikan pembakaran hutan, hentikan hutang kepada mereka, tidak ada pembangunan jalan begitu. Terus kemudian si 2 orang negosiator itu mengatakan itu kemauan kamu. Sama Chico Mendes dibuka pintunya. Kamu lihat apa yang saya omongkan itu adalah keinginan mereka. Jadi kalau tadi Bung Rahmat mengatakan ada 9 orang yang berunding, itu pada dasarnya bukan 9 orang yang berunding, tapi dia sedang mewakili 1000 anggota di pabrik. Jadi bagaimana teman-teman bisa menghadirkan kekuatan 1000 orang di meja perundingan, ya lakukan seperti apa yang dilakukan Chico Mendes begitu. Mereka minta hadir dan sebagainya gitu. Kemudian ada dukungan dari afiliasi. Sialnya di Indonesia ini afiliasi tidak bisa ikut berunding, sehingga yang berunding hanya PUK-nya saja. Tapi afiliasi juga harus bisa memberikan dukungan. Misalnya, oh ternyata perusahaan kertas ini punya sertifikasi FSC atau PEFC atau ISO 14000 berapa gitu. Maka kemudian afiliasi FSP2KI meminta dukungan kepada afiliasi Industri All untuk memberikan dukungan. Atau misalnya perusahaan ini punya pasar di Swedia, maka kemudian Pimpus FSP2KI bisa meminta bantuan kepada komite eksekutifnya Industri All, bisa nggak dihubungkan dengan serikat pekerja kertas yang ada di Swedia agar mereka memberikan dukungan. Jadi teman-teman berunding di era PP, tapi kemudian teman-teman serikat pekerja kertas di Swedia itu bisa pasang poster di depan kantor pemasaran di sana gitu.
Saya pernah melakukan ini tahun 2001, dibantu oleh teman-teman SCTU begitu. Ketika Pindo Deli mogok gitu, saya bertemu dengan teman-teman SCTU dan kemudian mereka menulis surat kepada kantor pemasaran APP di Australia dan itu menjadi berita besar yang sangat mengguncang di Pindo Deli. Yang berikutnya adalah dukungan jaringan. Dukungan jaringan itu ya teman-teman afiliasi, teman-teman KPBI, teman-teman partai buruh, teman-teman komunitas begitu. Jadi kalau teman-teman ingat di Sumsel itu kita punya tradisi kalau kita berunding yaitu kepala desa ikut nongkrong, kepala desa ikut memberikan dukungan begitu. Artinya teman-teman sedang menghadirkan satu pernyataan bahwa kalau ini deadlock itu kepala desa bisa bikin kerusuhan loh Pak gitu. Dan itu memberikan satu tekanan gitu. Atau pemogokan teman-teman PLTU Sumsel 1 itu berhasil karena dibantu oleh 5 kepala desa yang ada di ring satunya PLTU. Tapi 1, 2, 3, 4, 5 itu bukan pekerjaan yang instan. Bukan pekerjaan yang instan, itu harus dilakukan secara konsisten melalui pelatihan. Membangun kesulitan pengurus itu tidak hanya dengan omong-omong saja, tidak hanya dengan ngopi-ngopi saja begitu. Tapi harus dilakukan dengan pelatihan, menaikkan skill. Pelatihan itu lebih ke skill pendidikan. Pendidikan itu lebih kepada perspektif gitu. Teman-teman bisa melihat ya perspektif politiknya dari Chico Mendes itu kan keren banget. Dia mengatakan saya mencintai negara ini, saya mencintai negeri ini begitu. Teman-teman mengatakan saya mencintai perusahaan ini. Itu bisa ditunjukkan dengan sikap-sikap yang relevan begitu. Kemudian kampanye gitu, kemudian networking gitu. Sialnya kita seringkali melakukan networking itu ketika ada kasus aja begitu. Sesudah itu enggak media gitu, konsolidasi atau studi circle yang kawan-kawan lakukan itu menjadi penting. Apa yang kawan-kawan lakukan di poin ini, itu yang kemudian membedakan apakah teman-teman itu masuk dalam organizing union atau service union. Mari kita lihat. Ketika kita berbicara tentang organizing union, itu bukan service union. Service union itu adalah serikat pekerja yang hanya mengatakan kalian bayar iuran, tinggal di tempat dan biarkan kami bekerja. Tapi organizing union itu adalah serikat pekerja yang melibatkan anggotanya untuk bekerja, untuk berkontribusi, untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan serikat pekerja. Jadi kalau service union itu seperti petugas asuransi. Oh, Bapak udah membayar premi 1 juta per bulan. Nanti kalau anak Bapak kecelakaan, telepon saya akan ngurus segalanya begitu. Tapi kalau organizing union itu enggak. Si korban dilibatkan, keluarganya dilibatkan gitu. Kalau di LBH dan YLBHI ini yang disebut dengan bantuan hukum struktural. Benar, yang di PHK di PTSI 1 orang. Tapi PHK 1 orang ini harus menggerakkan 100 orang. Benar, yang di PHK cuma 2 orang. Tapi setidaknya harus ada 100 orang yang pasang stiker di dinding Facebooknya. Kira-kira begitu. Terus kemudian dilibatkan dengan anggota melalui pendidikan macam-macam. Bagaimana cara teman-teman menggerakkan serikat pekerja ini menjadi organizing union? Yang pertama digali dari harapan anggota. Tanyakan kepada mereka sebenarnya apa yang kalian butuhkan gitu. Kenapa banyak kegiatan-kegiatan serikat pekerja yang hanya berbasiskan proyek saja? Oh, si pemberi dana, misalnya serikat dari Swedia mengatakan harus ada pelatihan tentang gender begitu. Atau ngomongin tentang dialog sosial begitu. Nah, kalau teman-teman hanya mengikuti apa yang diarahkan oleh pemberi donor, teman-teman nggak akan berkembang. Ya lakukan saja pelatihan kesadaran gender, tapi harus dinaikkan tensinya menjadi satu perspektif yang lebih maju. Yang kedua, untuk menjadi organizing union harus mengedarkan ide dan gagasan. Artinya harus melakukan kampanye, begitu. Melalui spanduk, melalui poster, melalui apa begitu. Atau melalui WA, melalui video dan yang lain-lain gitu. Ini yang sebenarnya kenapa saya kasih warna kuning karena saya sedang ingin mengatakan kepada teman-teman apa yang membuat teman-teman gagal pencalekan begitu. Mungkin juga karena ini. Bagaimana teman-teman mau minta dukungan gitu, menyapa aja nggak pernah. Bikin rapat akbar nggak pernah, datang nggak pernah. Menanyakan masalah mereka nggak pernah. Hanya datang dan bilang, colok saya ya, partainya nomor 6, nomor urutnya 5 begitu. Yang benar yang dicolok nomor 5 tapi partainya PKS gitu. Jadi ketika saya
kemarin begitu saya tahu eh quick count-nya Partai Buruh hanya 0,65, saya WA ke beberapa teman menanyakan kabar gitu. Dan mereka masih membalas gitu, artinya mereka tidak terlalu stres dengan hasil quick count gitu. Artinya edarkan gagasan kampanye. Kemudian libatkan anggota dalam prosesnya. Ketika teman-teman mengatakan kita harus menaikkan upah 30%, ajak mereka berpikir apa yang membuat alasan ini harus naik 30% gitu. Kalau jangan pernah memaksakan kehendak dari pengurus. Kemudian yang berikutnya adalah keputusan terakhir selalu di anggota. Kalau tadi Pak Nelson mengatakan si perunding dari perusahaan itu selalu nanya ke presiden direktur, teman-teman harus menanyakan kepada anggota. Oh, kita menuntut kenaikan 30%, tapi perusahaan hanya menawar 10%. Tanya kepada anggota, gimana caranya? Panggil perwakilan unit, panggil perwakilan anggota, bikin rapat akbar, bikin pooling, bikin SMS gitu. Yang terakhir, kalau teman-teman mau berunding ya, berundingnya di tempat kerja. Jangan pernah tergiur berunding di hotel, kecuali hotel yang bernama Unigraha, misalnya gitu. Karena Unigraha ada di tempatnya ya. Jadi ada banyak teman, saya dulu pernah telepon sama pengurus serikat pekerja di anggota FSPK, FSP2KI gitu, saya sedang di Bali, mereka juga sedang di Bali, saya pikir sedang apa gitu, ternyata sedang berunding gitu, jauh banget begitu. Oh ya, ini perusahaan baik banget peduli dengan kita karena mereka pengen kita rileks begitu, itu salah besar. Teman-teman lihat Chico Mendes berunding di mana? Di rumah dia, di kantor serikat pekerja gitu. Jadi kalau ada apa-apa, bantuannya sangat cepat datang begitu. Ya, berundingnya di tempat kerja. Dulu 2001 sebelum mogok gede di Pindodel itu saya bikin satu tulisan gede banget namanya, saya meminjam slogannya Angkatan Laut. Kalau Angkatan Laut kan Jales Veva Jaya Mahe ya. Di lautan kita jaya. Kemudian saya bikin satu poster yang tulisannya Pindodeli Jaya Mahe begitu. Di Pindodeli kita jaya. Dan itu membuat orang marah-marah gitu karena ini poster ini beraroma perang begitu. Ya PKB itu memang perang begitu. Ya, jadi teman-teman kalau hari ini masih menjadi service union, masih menjadi serikat yang hanya melayani anggota gitu, ya siap-siap saja untuk tidak mendapatkan apa-apa. Nah, foto ini menjadi penting muat saya. Ini pelatihan di Sumatera Selatan, Kombil Sumatera Selatan FSP2KI. Ada tulisan upah baik, kerja baik. Ini jadi slogan yang digunakan FSP2KI ketika melakukan riset pengupahan. Gitu. Saya pikir ini penting untuk digaungkan kembali, Pak Nelson dan Bung Rahmat. Nah, ini tentang teamwork, ya, terpimpin oleh serikat. Tidak boleh ada orang di luar serikat yang memimpin. Entah itu pengacara, entah itu NGO, entah itu donor, entah itu eh, LSM, entah apa gitu. Enggak. Kepemimpinan ketika kita berunding serikat itu harus oleh serikat pekerja, pengurus serikat pekerja. Misalnya teman-teman meminta pendampingan dari LBH Jakarta gitu, ya mereka mendampingi saja. Mereka tidak boleh mengambil alih. Kemudian bukan seperti pertandingan bola. Yang saya sebut pertandingan bola itu kan kalau Chelsea lawan MU, itu kan dari awal sampai akhir jumlah pemainnya 11. Nah, perundingan PKB itu tidak akan seperti itu. Perundingan PKB itu harus terjadi akumulasi. Kalau Bung Rahmat bilang 9 orang di meja perundingan, melawan 9 orang manajemen di meja perundingan, itu harus terjadi agregasi. Oh, hari pertama yang mendukung 100 orang, hari kedua yang mendukung 200 orang, hari ketiga yang mendukung 400 orang, hari keempat total 1.000 anggota datang ke tempat perundingan memberikan dukungan. Begitu. Itu yang saya pikir menjadi penting. Kemudian titik kunci dari teamwork itu bukan hanya tim perunding. Saya melihat teman-teman hanya fokus di tim perunding. Padahal tim perunding itu sebenarnya adalah ujung paling kanan dari satu perundingan. Di sana ada tim legal yang merumuskan bagaimana satu pasal itu dibikin. Ada tim kampanye yang memberitahu kepada anggota. Ada logistik. Logistik itu yang menyiapkan makan, minum, spanduk, logistik aksi, poster, macam-macam. Ada yang mempersiapkan aksi. Aksi itu tidak selalu demo, tidak selalu mogok. Pasang pita di sebelah kiri, pasang stiker di dada, pakai ikat kepala, pasang status di Facebook, itu adalah aksi. Membuat jaringan. Oh, perusahaan ini adalah perusahaan Belanda. Bagaimana kita membangun jaringan dengan afiliasi industri oil di Belanda? Riset.
Riset itu untuk data. Jadi kalau teman-teman mau menuntut 30% ya harus punya data, riset. Oh, perusahaan ini tahun ini keuntungannya 50%. Jadi kalau kami minta kenaikan 30% itu masih masuk akal begitu. Kira-kira begitu. Ini adalah gambar tentang perundingan. Teman-teman yang sedang berunding PKB itu lebih sering mengatakan bahwa perundingan itu menjadi titik yang paling penting. Saya mengatakan iya, tapi perunding tanpa didukung oleh kekuatan yang lain dan persiapan yang lebih matang, itu perundingannya akan kosong. Apa yang terjadi kalau Chico Mendes diculik, kemudian berundingnya di hotel? Bisa-bisa dibunuh, meskipun pada akhirnya Chico Mendes terbunuh ya. Tapi dia memenangkan perundingan. Dia dibunuh sesudah dia memenangkan perundingan. Seperti Cak Munir, dibunuh di pesawat. Begitu. Nah, kalau teman-teman berunding, itu penting. Tapi saya mengatakan perundingan bukan satu-satunya faktor. Yang kedua, ada rangkaian penting sebelum berunding. Ada riset, ada kampanye, ada pertemuan, ada sosialisasi, ada pelatihan, ada aksi, ada kampanye, gitu kira-kira. Dan itu menjadi satu kesatuan yang akan memperkuat tim perunding. 9 orang di tim perunding yang ada di ruangan itu mewakili 1.000 orang. Teman-teman, bagaimana teman-teman bisa menghadirkan kenaikan upahnya adalah 30%. Itu manajemen memaknai 1.000 orang di tempat kerja itu kemudian menginginkan kenaikan 30%. Bisa saja si bosnya nelpon sama HRD. Coba kamu cek di bagian gudang. Kenapa kalian pakai stiker angka 30? Oh, kita minta kenaikan 30% gitu. Terus dia datang ketemu Mbak Devi gitu ya, yang ngepel kaca itu 3 kali gitu. Devi, kenapa kamu ngepel kaca 3 kali? Oh, ini bukti bahwa kita minta 30% ya. Atau kemudian ketemu Bu Mala begitu. Kenapa bajunya rangkap 3? Oh, ini menunjukkan kami minta kenaikan 30% begitu. Aksi-aksi yang kayaknya konyol begitu, tapi kalau itu bisa menunjukkan bahwa ini adalah aspirasi yang harus didengar, tentu manajemen akan bilang, wah, kita nggak bisa main-main, Pak. Semua anggota itu memang menginginkan 30% begitu. Kalau turun ya dikit lah, tidak setengahnya atau tidak menjadi 10% lagi begitu. Butuh tim perunding yang handal. Iya, tim perunding harus ada tim notulensi, tim pencatat, tim pemerhati tingkah laku orang, tim bikin kerusuhan gitu. Teman-teman lihat apa yang dilakukan istrinya Chico Mendes ketika berunding. Diganggu aja dengan suruh makan, diganggu suruh minum bir, anaknya diajak. Itu untuk menunjukkan bahwa itu. Jadi ketika mereka mengatakan, gimana Chico? Setuju dengan pembuatan jalan. Diambilin kan itu sayurnya. Kamu harus nyobain sayur kacangnya begitu. Itu menunjukkan bahwa dia leading gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan sebenarnya kalau teman-teman sudah menguasai ini, itu tidak perlu dasar hukum. Karena pada dasarnya memang untuk menyampaikan tuntutan di PKB itu nggak perlu dasar hukum. Karena pada intinya dia adalah lebih tinggi dari hukum dan undang-undang gitu. Anggota adalah tim perunding terbaik. Kalau anggota solid, teman-teman mengatakan anggota tidak mau menerima kenaikan di bawah 30%. Begitu. Tapi teman-teman juga harus punya kontrol. Ketika kekuatannya nggak maksimal gitu, jangan pernah merasa bersalah untuk mundur selangkah. Kalau kemudian dipaksakan dan habis itu terjadi PHK, teman-teman bisa kompromi, bikin kesepakatan. Oke, kenaikan upahnya 10%, tapi boleh nggak uang makannya ditambah 5.000, misalnya begitu. Wah, nggak bisa uang makan. Oke, uang makan nggak bisa naik, tapi boleh nggak disediakan bis jemputan. Jadi kenaikan upahnya 10%, tapi perusahaan menyediakan bis jemputan. Itu menjadi mengurangi biaya bensin, biaya apa, begitu kira-kira. Jadi ada tukar-menukar kepentingan. Karena pada dasarnya PKB itu adalah memang pertukaran kepentingan kedua belah pihak, begitu kira-kira. Ini adalah rumus terakhir. Tidak ada rumus baku dalam perundingan PKB. Semuanya sangat kontekstual. Mogok kerja di Pindo Delhi tahun 2001 itu berbeda dengan mogok di 2014, berbeda dengan mogok di 2016. Perundingan PKB di RAPP 2011 itu berbeda dengan 2017, berbeda dengan 2022. Perundingan PKB di Pindo Delhi itu sangat berbeda dengan perundingan PKB di RAPP. Perundingan PKB di sektor sawit itu berbeda dengan Palep. Jadi sangat kontekstual, tidak ada rumus baku.
kemarin di Pindo Daily berhasil loh dengan lobby-lobby gitu, dan itu nggak akan berhasil di eh, IKPP. Di IKPP dengan aksi berhasil loh, oh di Pindo Daily nggak berhasil gitu. Jadi teman-teman harus selalu menemukan strategi baru, taktik baru gitu, dan ini butuh kreativitas. Berunding adalah skill, ya ini harus diasah terus. Kemudian konsolidasi adalah proses, harus dilakukan terus-menerus. Jadi posisinya di situ. Ini slide terakhir. Kira-kira begitu teman-teman, ya beli tahu di warung Mak Lampir. Kemudian thank you sudah hadir untuk berbagi pengalaman gitu. Saya sih berharap tidak ada pertanyaan, tapi lebih banyak komentar, pendapat atau sanggahan dari teman-teman berbagi pengalaman tentang apa yang teman-teman boleh mengomentari filmnya, boleh mengomentari slide-nya, boleh mengomentari materinya gitu kira-kira. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bung Hamid atas pemaparan teori untuk trik-trik membuat PKB lebih baik lagi. Ya, kawan-kawan, selamat datang dari Korwil Sumatera Selatan FSP 2KI, Korwil Jambi, Korwil Riau, dan kawan-kawan yang lainnya ini lumayan banyak hadir hari ini, ada sekitar 47 tadi sempat kerekod. Dan juga peserta perempuan juga lumayan banyak hari ini. Semakin ada peningkatan peserta-peserta dari pekerja perempuan. Baiklah, kita buka ruang diskusi untuk teman-teman. Ini yang pertama ada Pak Ter ini dari SP Rio Paper. Silakan Pak. Bisa open mic Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Devi atas kesempatannya. Pertama, saya ingin menanggapi tentang, bukan menanggapi ya, ingin bertanya tentang masalah pertukaran draft PKB sebelum perundingan. Apakah itu memang diperlukan kira-kira? Karena saya pikir ada dua sisi yang sangat bertolak belakang. Kalau kita melakukan pertukaran draft, pertama kalau kita melakukan pertukaran draft berarti kita tahu pihak perusahaan itu tahu apa yang kita minta dan mereka bisa mengantisipasi mungkin jawaban-jawaban yang akan bisa untuk menolak ataupun untuk memenuhi permintaan kita. Mungkin untuk tahap awal itu dulu saja Mbak Devi. Terima kasih. Silakan Bung, langsung ditanggapi. Ya, Rio Paper ini Pak Sumanto bukan ya? Grupnya Pak Sumanto bukan? Grupnya Bung Draft? Asri ya? Oh, Bung Asri. Draft ya memang harus dipertukarkan. Itu kan tuntutan. Jadi kalau teman-teman melihat orang demo di depan istana begitu bawa poster, kemudian mengatakan naikkan upah 15%, atau aksi Kamisan bawa poster mengatakan adili pelanggar HAM, itu kan draft, tuntutan. Dan itu sedang dipertukarkan kepada presiden yang ada di seberang pagar sana. Jadi kalau teman-teman punya draft PKB yang tebel begitu, biasanya tebel banget. Kalau yang pertama-pertama memang biasanya tebel, tapi kalau yang sudah 5 kali perundingan itu biasanya lebih tipis karena pasal-pasal yang dilakukan perubahan lebih sedikit begitu. Ya draft memang harus dipertukarkan. Kalau nggak dipertukarkan gimana mereka mau tahu begitu. Ya kalau mereka mengantisipasi ya memang tugas mereka mengantisipasi. Gitu. Misalnya teman-teman mengatakan pasal 30 ayat 1. Kenaikan upah harus dirundingkan dengan serikat pekerja. Kedua, misalnya perundingan tidak boleh lebih dari 1 bulan. Misalnya begitu. Jadi perusahaan kan akan menanggapi pasal itu. Akan bagaimana mereka mengantisipasi itu urusan mereka. Makanya kenapa saya mengatakan teman-teman harus punya persiapan aksi yang berlapis, itu juga untuk mengantisipasi. Jadi ada simulasi begitu loh, seperti jadi orang berunding itu seperti orang bermain catur. Kalau kuda
jalan 1, 2, 3, 1 L, tapi ke kanan, itu nanti apa yang akan dilakukan oleh bidak putih begitu. Tapi kalau 1, 2, 3 beloknya ke kiri, apa yang akan terjadi? Kalau 1 kemudian naik menjadi 3 atau ke kiri baru turun, kalau teman-teman yang suka main catur pasti sudah melakukan itu. Dia sudah berpikir apa yang akan dilakukan pihak lawan sampai 3 langkah ke depan. Begitu. Jadi ya memang draftnya harus dipertukarkan. Nah, teman-teman bisa atur di tata tertib perundingan juga. Kalau misalnya ada draft, biasanya ada draft yang sama tentang upah begitu. Atau teman-teman memasukkan pasal baru begitu. Yang itu sama sekali tidak ada dalam draftnya perusahaan. Maka pensikapan terhadap draft itu juga harus masuk dalam tata tertib perundingan, sehingga kemudian tidak bisa perusahaan kemudian mengabaikan, oh ini nggak bisa dibahas gitu, atau deadlock atau apa begitu, gitu kira-kira. Jadi jawaban saya begitu, Pak Ter. Kalau apakah draftnya harus dipertukarkan, jawabannya jelas iya, begitu kira-kira. Oke, ada tanggapan lagi Pak Ter? Tadi sempat keluar sih kayaknya Pak Ter, apakah sudah masuk lagi? Untuk sementara di- itu dulu. Oke, terima kasih Pak. Diingatkan untuk kawan-kawan, link untuk absensi sudah ada ya. Jadi diharapkan untuk kawan-kawan bisa mengisi absensi yang sudah terlampir di pesan. Nah, itu ada pertanyaan Pak dari Bu Okti. Oke. Aduh. Di open Pak, lagi nggak kebuka mic-nya. Oke. Menjawab pertanyaan Mbak Okti, saya katakan bahwa omnibus itu memang merusak begitu banyak mekanisme. Contohnya pengupahan. Nggak ada lagi sekarang Dewan Pengupahan berguna begitu. Semua rekomendasinya hilang. Nah, berkaitan dengan apa namanya, PHK atau karyawan bermasalah, entah SP, entah mutasi, entah demosi atau PHK, macam-macam. Begitu, ya itu hak-hak perusahaan aja. Kalau dia mau bipartit dengan karyawan begitu, kita kan nggak bisa melarang mereka, begitu. Artinya, oh perusahaan hanya mau berunding dengan Pak Sumanto gitu, tapi tidak mau didampingi serikat. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan karena perusahaan yang ngeyel. Maka yang kedua yang perlu kawan-kawan lakukan adalah memberikan pengertian kepada si pekerjanya. Gitu. Saya dulu pernah membuat stiker kampanye untuk FSP 2KI. Isinya itu mengatakan begini, jangan pernah menandatangani dokumen apapun sebelum kalian bertemu dengan pengurus serikat pekerja. Kuncinya itu ada di teman-teman pekerja yang bermasalah gitu. Jadi mungkin ini menjadi pekerjaan yang paling penting buat teman-teman untuk mendidik anggota agar mereka bisa mengetahui mekanisme kalau ada masalah, kalau mendapatkan sanksi, mendapatkan ancaman demosi, macam-macam gitu. Jadi ketika teman-teman dipanggil, misalnya gini, bersama ini HRD mengundang pekerja dengan nama Sumanto, bagian accounting, nomor NIK sekian, untuk menghadap HRD pada tanggal sekian, untuk kemudian bertemu dengan HRD. Biasanya di agenda itu akan dituliskan, misalnya berkaitan dengan sanksi atau
PHK atau apa gitu. Jadi ajak teman-teman pekerja, kalau mereka mendapatkan surat apapun dari perusahaan, untuk datang ke serikat, berkonsultasi. Ini gimana saya dipanggil gitu. Dengan demikian, si pengurus serikat akan mendampingi gitu. Tapi kalau perusahaan ternyata nggak mau didampingi oleh perusahaan, misalnya menolak gitu, itu bisa masuk union busting. Ketika satu, si pekerja itu bisa menunjukkan bahwa dia adalah anggota melalui KTA. Kalau Pak Sumanto itu anggota Serikat Pekerja PT RAPP dan kemudian nggak boleh didampingi, itu kan artinya mengusir serikat dari ruang perundingan. Teman-teman bisa, itu menjadi masalah yang sangat serius di Konvensi ILO 8798, hak berserikat dan juga hak berunding. Itu yang menjadi masalah serius antara serikat dengan itu. Dan di Omnibus atau PP 36 itu juga mengatakan bahwa kalau perusahaan mau PHK kan tinggal kasih tahu aja. Gitu. Ada waktu 14 hari gitu kira-kira. Nah, maksudku waktu yang golden time 14 hari macam-macam itu harus dimanfaatkan karena itu yang sangat berkaitan dengan undang-undang banget begitu. Kalau tidak ada sanggahan dari pihak manapun, ya itu dianggap sah PHK-nya begitu kira-kira. Jadi kesimpulan dari pertanyaan Mbak Okti, saya ingin mengatakan bahwa hak pekerja untuk didampingi serikat begitu. Bahwa kemudian perusahaan menolak, itu harus ditanyakan kenapa menolak begitu. Kalau perlu minta perusahaan bikin pernyataan tertulis bahwa kami menolak serikat pekerja masuk di dalam ini. Kan serikat pekerja sudah punya NBP, nomor bukti pencatatan. Teman-teman cek di Undang-Undang 21. Ketika serikat pekerja sudah mendapatkan nomor bukti pencatatan, maka dia berhak A, B, C, D. Salah satunya adalah mendampingi pekerja ketika dia memiliki masalah. Begitu. Kalau kemudian mau ke Disnaker, langsung ya silakan aja. Tapi teman-teman bisa ngomong juga sama mediator. Bagaimana akan dilanjutkan dengan mediasi, risalah bipartit aja nggak ada begitu. Kalau mau diterusin itu biarin aja, pasti akan di NO. Di NO itu tidak diterima oleh pengadilan gitu karena kurang persyaratan formil. Menurut saya begitu Mbak Okti. Ya, Bu Okti, ada yang mau ditanggapi lagi, Bu Okti? Kalau boleh saya tanggapi, Pak, berarti bipartit ini bisa juga kita masukkan ke dalam PKB ya. Cara-caranya seperti apa dan pendampingan-pendampingan untuk pekerja itu eh, baik juga nggak dimasukkan ke dalam PKB gitu. Karena pengalaman saya pribadi untuk anggota pekerja ketika ada permasalahan itu, seperti contoh untuk memberi surat peringatan gitu kan, itu jarang harus pekerja itu yang mendatangi kita gitu, karena kita tidak tahu pengusaha itu tahu-tahu udah memberikan surat peringatan gitu. Padahal udah sebenarnya tahu di perusahaan itu ada serikat gitu. Gimana, Ya, Pak? masalahnya begini Mbak Devi, kalau semua hal harus dimasukkan dalam PKB kan jadi tebal banget ya PKB-nya ya. Ya, Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan teknis gitu, misalnya lampiran, adendum, kemudian contoh formulir, atau kemudian SOP, standar operasional praktis, atau peraturan-peraturan teknis gitu, itu bisa menjadi lampiran. Jadi misalnya dibikin SOP, standar operation praktis begitu terkait dengan rapat bipartit. Standar operasional SOP berkaitan dengan sanksi pekerja. SOP berkaitan dengan pemotongan iuran begitu. Menurut saya kalau teman-teman punya ide untuk menuliskan itu menurut saya lebih baik. Karena itu yang akan kemudian membentengi orang untuk tidak kemudian memaksakan kehendak begitu. Oh, saya menolak, pokoknya menolak begitu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Rahmat di sesi pertama tadi. Kalau perusahaan ngeyel macam-macam ya silakan aja gitu. Tapi biasanya pengalaman saya situasi itu terjadi ketika hubungan antara perusahaan dengan serikat pekerja sedang memanas begitu. Sedang memanas itu sedang terjadi masalah, sedang terjadi tuntutan gitu. Biasanya perusahaan akan bebas-bebas aja begitu. Nah,
Artinya begini, ya itu hak dia. Contohnya begini, apakah perusahaan boleh mem-PHK? Ya boleh, gitu. Ya kalau dia mem-PHK tanpa melalui prosedur, ya lakukan aja. Tapi pasti nanti akan bermasalah begitu di pengadilan macam-macam gitu. Nah, maksud saya kalau semuanya dibawa ke pengadilan kan kita yang akan repot begitu. Jadi sebenarnya membangun hubungan baik yang setara itu bukan berarti kemudian teman-teman mengikuti apa maunya perusahaan, tapi eh, tawarkan saja mekanisme-mekanisme itu. Misalnya bipartit bulanan, dilaksanakan setiap hari apa, pembahasan seperti apa, prosedurnya apa, mekanismenya apa, alurnya seperti apa. Dibikinkan satu aturan teknis begitu, sehingga itu bisa menjadi pegangan teman-teman. Tapi kalau itu semua mau dimasukkan ke PKB, itu menjadi sangat tebal. Maksud saya kalau mau diperbaiki juga kan teman-teman berarti harus mengamandemen PKB kan, itu menjadi lebih berat. Tapi kalau mengamandemen aturan teknis itu menjadi lebih ringan. Kira-kira begitu. Oke, Bung. Buat kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan. Open mic langsung juga boleh, angkat tangan juga bisa. Bentar Mbak Depi, ada lagi gini Bung. Kami sudah daftarkan juga tuh ke Disnaker masalah yang bipartit tuh kan. Saya memang ditolak juga sama Disnaker karena harus juga ada form untuk risalah gitu. Sedangkan di penjelasan yang rancunya adalah di penjelasan di Omnibus Law itu sendiri kan ada juga di risalahnya ada, apa juga ada. Jadi nggak sinkron gitu loh. Itu yang jadi sekarang agak pemicu yang beratnya buat kita kan. Nggak sinkronnya di mana? Makanya di penjelasan undang-undang di Omnibus Law tuh Oke. itu ada juga pemakaian risalah, sedangkan yang di Omnibus Law sendiri kan bisa dilakukan dengan hanya manajemen dan yang karyawan bermasalah. Itu sudah dianggap bipartit kata mereka. Kan begitu? Kalau dari Undang-Undang Omnibus Law. Cuman dari penjelasan pasalnya juga disebutkan juga ada risalahnya. Berarti kan kalau kita laporan ke Disnaker, enggak sinkron nih Disnaker dengan pemerintah sendiri gitu loh. Jadi kita jadi bingung kita nih ya. Sedangkan perusahaan tidak mau lagi bipartit dengan serikat gitu. Padahal kita belum ada mengajukan untuk bipartit dengan perusahaan gitu loh. Itu yang jadinya antara lucu juga ya. Maksudnya peraturan pemerintah sendiri sedangkan Disnakernya tidak paham tuh hal itu gitu. Jadi penjelasannya itu yang penjelasan undang-undang itu nggak juga sinkron. Apakah perusahaan tidak memahami atau memang pemerintahnya sendiri yang tidak sinkron gitu kan? Yang bingung kan nanti kan anggota jadinya gitu. Iya. Ya kan benar nggak? Jadi mau kemana mereka mau ininya gitu kalau mau mengadunya emang akhirnya kan emang serikat mendampingi kan gitu. Kita disuruh balik lagi ke perusahaan buat mendampingi anggota gitu. Nah itu sih yang sekarang jadi itulah undang-undang yang itu apa perlu juga di PKB gitu. Saya tanya juga apa perlu kita juga menambahkan undang-undang berlaku. Saya pikir nggak perlu ya Pak, karena kalau misalnya kita menggunakan ujungnya dengan undang-undang berlaku, akibatnya perubahan undang-undang itu juga masuk kan di PKB itu yang agak rancu ya kan. Jadi gimana kira-kira? Oke, Karena kebanyakan saya dengar di PKB berlaku undang-undang yang berlaku kan gitu kan? saya jawab Oke ya. satu-satu ya. Yuk. Yang pertama, kalau di Omnibus Law tidak dijelaskan secara detail dan teknis, itu artinya dia akan kembali ke undang-undang asal. Nah, bipartit itu diatur di Undang-Undang 2 2004 tentang PPHI. Begitu. Jadi, ketika di Omnibus Law atau di peraturan teknisnya tidak dijelaskan, maka dia akan kembali ke undang-undang asal sepanjang itu tidak direvisi atau tidak dinyatakan tidak berlaku oleh omnibus begitu. Intinya begitu, Mbak Okti. Dan susah juga kalau kita berdebat, perusahaan nggak mau, serikat pengen, pekerjaannya apa gitu. Jadi dalam situasi seperti itu kan kita berhadapan dengan perusahaan yang kepala batu, yang maunya menang sendiri apa gitu. Ya artinya kalau teman-teman diperlakukan kayak gitu ya, inilah pentingnya kenapa melibatkan anggota di dalam
di dalam semua level perjuangan teman-teman begitu. Terus yang kedua, tadi di salah satu slide itu saya tuliskan begitu. Kalau dulu ya misalnya waktu Undang-Undang 13 2003 masih berlaku begitu ya. Misalnya berkaitan dengan pasal berkaitan dengan PHK. Perusahaan melakukan PHK sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketika pasal itu dibuat, undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang 13 2003. Jadi kalau mau PHK, itu harus ada panggilan, SP1, SP2, SP3, bipartit 1, 2, 3. Kalau kemudian nggak terjadi kesepakatan, maka kemudian lanjut ke mediator. Kalau di mediator tidak titik ketemunya tidak ada, maka terbitlah anjuran dan seterusnya. Nah, itu yang saya bilang, ini diskusi di antara kami, teman-teman yang banyak mendampingi perundingan PKB gitu. Ada pengakuan dari teman-teman LBH Bandung yang sudah sangat senior gitu mengatakan, kita ini salah gitu. Kenapa Bang saya bilang? Karena kita itu terbiasa mengatakan, oh PHK pada karyawan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, masalahnya ketika undang-undang yang berlaku itu jelek begitu, itu kan menjadi lebih buruk begitu. Maka taktiknya adalah mengcopy paste dari apa yang ada di Undang-Undang 13 itu. Dan saya pernah ditelepon oleh teman-teman SP per EKPP mengenai ini. Saya bilang ke mereka, pertahankan pasal itu karena itu yang akan melindungi teman-teman. Kalau pasal itu hilang, ya perusahaan akan mem-PHK seperti yang terjadi di serikatnya Mbak Okti gitu. Kira-kira begitu, jelas nggak Mbak Okti? Kalau nggak jelas saya lempar ke yang lain biar ada Oke, penjelasan. Bung. Nah, oke, jelas. Terima kasih banyak. Saya lagi di Ya, jalan soalnya kadang-kadang sinyalnya hilang. Terima oke, kasih. oke. Masih ada satu lagi dari Pak Ter, silahkan. Ya, Pak Ter, silakan Pak Ter. Terima kasih Bung Awet, Mbak Devi. Kalau memang kawan-kawan masih ada pertanyaan, ya belum ada yang bertanya, saya hanya ingin memberi wacana sebentar tentang masalah gaji ke-13. Mungkin kawan-kawan sudah pernah dan sering mendengar tentang adanya kata-kata gaji 13. Tapi apakah kita tahu bahwa gaji 13 itu adalah apakah semacam slogan semata atau bisa diaktualisasikan terhadap kita sebagai karyawan? Wacana yang ingin saya berikan adalah bahwa di dalam undang-undang bahwa jam kerja kita itu diatur hanya per minggu, yaitu 40 jam satu minggu, 3 hari satu minggu, dan bla bla bla. Tidak diatur di dalam tidak diatur per bulan jam kerja kita. Mungkin hanya hitungan overtime yang hitungannya dalam per bulan. Tapi tetap jam kerja kita itu dihitung per minggu. Dan karena kebiasaan pembayaran gajinya adalah bulanan, maka gaji kita itu dibayar awal bulan atau akhir bulan. Sementara kalau kita hitung dalam 1 tahun bahwa ada 52 minggu kita. Dan kalau dibagi 4 itu adalah 13 kali itu. Jadi saya berpikir bahwa yang disebut dengan gaji 13 itu adalah dalam 1 tahun itu ada 13 kali 4 minggu kita bekerja selama 13 itu. Makanya wacana ini mungkin bisa kita telusuri sampai mungkin ke Mahkamah Agung atau gimana, bahwa perusahaan harus wajib memberikan gaji 13 kepada karyawan sesuai dengan undang-undang itu. Terima kasih wacananya. Itu undang-undang di mana Pak? Biar yang lain tahu. Tentang gaji Tentang ke-13. jam kerja Pak, undang 13 juga ada. Begitu. Itu kan 40 jam, 6 atau 7 jam seminggu, maksudnya 7 atau 8 jam sehari, kemudian 6 atau 7 jam, 6 atau 7 hari dalam seminggu, tapi ternyata totalnya itu adalah 40 jam dalam 1 minggu gitu.
Dan itu tidak ada dihitung jam kerja dalam bentuk 1 bulan. Tetap aja hitungan jam kerjanya adalah per minggu. Dan dari jam kerja itu, kita bayarnya itu adalah bulanan. Apakah itu dalam 1 bulan itu adalah 3,5 minggu atau 4 minggu, tetap aja kita dibayar dalam hitungan bulan gitu loh. Nah, tapi kalau kita total dalam 1 tahun itu kan ada 52 minggu. Dan kalau dibagi 4, itu akan ada 13. Saya pikir itu adalah dasar pemerintah menyebutkan adanya gaji ke-13. Demikian. Jujur saya tidak begitu memahami tentang konsep gaji ke-13. Mungkin habis ini saya mau nanya ke Pak Nelson atau yang lain begitu. Tentang gaji, sepanjang yang saya ketahui, itu periodisasinya adalah berdasarkan tanggal. Jadi ketika misalnya misalnya di Pindo Daily itu periodisasinya adalah tanggal 21. 21 itu tutup buku begitu. Artinya itu akan tutup buku sampai tanggal 20 di bulan berikutnya begitu. Sehingga kemudian totalnya adalah 12 bulan dalam setahun. Nah, konsep tentang apa yang barusan Pak Ter ceritakan itu sebenarnya sering kita jadikan propaganda ketika kita ngomongin THR, tunjangan hari raya gitu. Sehingga kemudian itu pas banget seperti yang barusan dibilang oleh Pak Ter itu, bahwa sebenarnya ini pendapat teman-teman ya, tapi tidak ada aturan hukumnya. Sebenarnya THR itu adalah gaji yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan, meskipun di dasar hukumnya tidak mengatakan itu begitu. Nah, kalau memang di undang-undang itu ada yang menyatakan gaji ke-13 ya diminta saja begitu. Tentu harus mengikuti aturan teknisnya begitu. Itu kan sama seperti cuti panjang. Yang kalau sudah bekerja berapa tahun begitu, kemudian dia mendapatkan cuti panjang begitu. Tapi kan pelaksanaan terhadap itunya tidak mudah, karena setiap perusahaan punya persepsi dan penerjemahan yang masing-masing. Contoh lain yang juga multitafsir adalah orang diberi hak untuk meninggalkan pekerjaan dengan upah penuh apabila dia sedang menjalankan perintah agamanya. Yang disebut dengan perintah agama itu kan naik haji, misalnya begitu. Semua orang udah paham tentang bahwa kalau naik haji ya dia akan dibayar sepanjang dia menjalankan ibadah haji itu. Tapi di satu perusahaan di Kerawang namanya PT Plasindo, teman-teman tahu nggak jamaah tablik, orang-orang yang sering melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka tuh bisa memasukkan bahwa pekerja yang menjadi anggota jamaah tablik itu masuk dalam menjalankan perintah agama. Itu kan keren banget ya. Itu keberhasilan perundingan yang menurut saya perlu dipelajari juga begitu. Tapi kalau dengan apa yang disampaikan Pak Ter tadi barusan tentang gaji ke-13 sama undang-undang, sejujurnya saya tidak begitu menguasai. Mungkin yang lain bisa menjelaskan. Pak Nel atau yang lain, atau silakan. Pak Nel bisa bantu. Atau kita minta tanggapan dari LBH dari Bali nih, ada nih Pak. Teman-teman LBH Bali ini masih baru. Oh iya, ada LBH Bali ya? Ada, bisa bersuara kan? Ya, sebentar saya ceritain dulu. Saya itu diminta teman-teman LBH Bali dan YLBHI. Kalau tadi saya nangkepnya mungkin kompensasi PKWT kali. Kompensasi PKWT. Sebentar. Saya menjelaskan tentang teman-teman LBH Bali. Jadi saya itu diminta sama teman-teman YLBHI untuk membantu mereka mendiskusikan banyak hal. Nah, ini masih fresh graduate, teman-teman yang sedang mulai bekerja di LBH Bali dan mereka masih baru. Kenapa mereka saya undang ke sini? Karena menurut saya diskusi ini penting buat teman-teman LBH Bali. Jadi sepertinya teman-teman LBH Bali mungkin, tapi kalau mau bersuara juga boleh gitu. Nah, ada pendapat kompensasi PKWT, tapi kalau ngelihat pendapat Pak Ter tadi bukan PKWT. Pak Nel silakan. Sambil nanti kalau teman-teman LBH Bali mau berkomentar boleh. Iya, terima kasih Bung Hamid sama Bung Terwel ini ingatkan. Jadi memang di dalam
regulasi ketenagakerjaan kita tidak mengenal gaji ke-13. Itu adanya di pegawai negeri sipil, ada gaji ke-13 gitu. Nah, ini berbeda dengan THR memang untuk pegawai negeri sipil. Juga belum tentu diberikan setiap tahun. Nah, di pegawai negeri sipil, dasar pemikirannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara gitu. Misalnya pada saat waktu itu harga-harga naik, sementara sekolah juga mau masuk sekolah. Atau pasca COVID. Nah, seperti itu dia pertimbangannya. Nah, kalau di ketenagakerjaan nggak ada. Tadi Bung Terweli memang menghitung, kalau dihitung dalam setahun, itu di 52 minggu. Kalau dibagi menjadi 13 bulan juga gitu. Oke, perhitungan itu betul, tapi dalam regulasi ketenagakerjaan kita disebutkan bahwa upah diberikan bisa berdasarkan satuan hasil gitu ya, hasil yang kita lakukan, atau juga berdasarkan satuan waktu. Nah, waktu yang disebut adalah bisa harian, bisa jam, dan juga bulanan gitu. Nah, jadi ketika dia itu dilakukannya adalah bulanan, maka dia akan dihitung per bulan berdasarkan periode tertentu gitu deh. Kalau dia jam-jaman, maka dia akan dihitung berapa jam dia dengan ketentuannya. Begitu juga dia yang harian, nggak boleh lebih dari 20 hari kerja ya. 20 hari kerja untuk yang jam-jaman. Jadi memang apa boleh buat dalam konsep ketenagakerjaan memang tidak ada yang gaji ke-13 kecuali THR. Itu dia. Kalau di pegawai negeri sipil ada untuk tujuannya meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara sehubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya kenaikan harga, kemudian tadi itu ada COVID waktu itu, kemudian pada saat masuk ke anak-anak sekolah gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan kita? Apakah ini bisa kita jadikan argumentasi untuk mendapatkan itu gitu ya? Bisa, jawabnya bisa. Jadi kawan-kawan seperti yang tadi disampaikan Bung Hamid, kita mesti keluar dari berpikir legalistik. Legalistik itu berpikirnya apa dasar hukumnya, enggak gitu. Bahkan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan, PKB itu dikatakan hak dan kepentingan gitu. Kita tahu hak itu yang diatur undang-undang. Kepentingan itu apa aja bisa. Bebas gitu. Sepanjang kita bisa menalar, sepanjang kita bisa mengargumentasikannya secara rasional gitu ya, dengan dasar tertentu bisa. Artinya gaji ke-13 ini juga bisa aja dikonsepkan oleh kawan-kawan untuk masuk di dalam PKB. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang seperti tadi. Boleh aja kita mengambil contoh di aparatur sipil negara. Kalau di sana itu diatur dalam peraturan pemerintah. Sementara itu Bung Hamid, mungkin ada kawan-kawan lain yang bisa lebih baik menjelaskan. Oke. Ya, Kesimpulannya tidak ada gaji ke-13 di Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Satu. Yang kedua, THR itu bukan gaji ke-13 konsepnya. Dia adalah tunjangan hari raya yang diberikan kepada pekerja untuk kemudian menyambut hari raya. Meskipun kalau pekerjanya ateis juga tetap dapat, begitu kira-kira. Terus kemudian yang dibilang Pak Nelson tadi, ya kita sepakat bahwa teman-teman boleh memasukkan apa saja begitu, selama teman-teman punya kekuatan untuk mewujudkan itu boleh, gitu. Jadi kalau di PKB dan undang-undang itu ada dua kata yang berbeda. Kalau di undang-undang itu perkataannya boleh dan tidak boleh. Misalnya begini, Mbak Devi gajinya 2.400.000, gitu. Boleh nggak? Tanggung kali Bung Kamit. Untuk gajinya 2.400.000. Pertanyaannya boleh nggak? Ketika saya menjawab boleh dan enggak, saya akan mengatakan berapa keputusan Gubernur Riau berkaitan dengan UMK di Pangkalan Kerinci atau di Pelalawan misalnya. Oh, menurut putusan Gubernur itu UMK-nya adalah 3 juta. Berarti jawabannya tidak boleh. Gitu. Itu kalau berkaitan dengan undang-undang. Boleh nggak cuti tahunannya cuma dapat 10? Kita cek deh di Undang-Undang 13 berapa? 12, berarti nggak boleh. Tapi kalau PKB itu pertanyaannya bisa atau tidak bisa. Bisa nggak kita mendapatkan cuti tahunannya 15 hari per tahun?
bisa dan tidak itu korelasinya dengan kekuatan. Selama kawan-kawan punya kekuatan untuk mewujudkan itu, lakukan. Begitu. Yang dibilang Pak Nelson tadi. Coba teman-teman cek ya, salah satu contoh PKB di PT Plasindo Lestari Kerawang. Menjalankan agama itu mungkin kalau yang Nasrani ya ke Yerusalem, kalau yang Islam itu yang lazim ya umroh dan ibadah haji. Tapi mereka berhasil merundingkan satu klausul yang mengatakan bahwa pekerja yang melakukan perjalanan dan diyakini sebagai perintah agama itu bisa gitu. Artinya kan ada keberhasilan di situ. Gitu. Kira-kira begitulah teman-teman. Bahkan kalau teman-teman mau berjuang untuk mendapatkan gaji ke-13 melalui PKB ya menurut saya lakukan saja. Bisa nggak Pak Amit? Ya tergantung kekuatan teman-teman begitu. Kira-kira begitu. Masih ada teman-teman LBH Bali kah di sini? Kalau ada boleh dong buka. Nah, ini ada putus Satria. Boleh buka kameranya nggak? Iya. Boleh, Bang. Halo, selamat sore, Bang. Selamat sore semuanya. Oke, kamu ceritain siapa kamu dan kenapa kamu ikut diskusi hari ini. Baik, perkenalkan, nama saya Satria. Jadi saya adalah perwakilan dari LBH Bali. Jadi alasan saya kenapa ikut dalam sesi penyampaian materi di sore hari ini karena saya juga kebetulan memang di LBH Bali sendiri memang banyak pengaduan dari teman-teman pekerja terkait dengan perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan hak yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga ketika saya berusaha untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana seharusnya perjanjian kerja yang bisa mengcover terkait dengan hak mereka, itu juga saya butuh ilmu baru, sehingga saya nanti ketika menjelaskan ke teman-teman pekerja, mereka itu juga paham apa yang harus mereka lakukan seperti itu. Karena takutnya kalau saya sendiri pun juga kurang begitu paham terkait dengan apa yang menjadi keinginan dari teman-teman pekerja, nanti takutnya teman-teman pekerja nggak bisa mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan seperti itu. Oke, terima kasih perkenalannya. Oke. Dan LBH Bali ini sedang recovery begitu, sesudah beberapa lama mengalami stagnasi gitu, kemudian mereka sedang membangun kembali gitu. Jadi mereka berterima kasih sekali karena diizinkan bergabung di diskusi online dengan kawan-kawan FSP 2KI. Saya sudah bikin satu kali diskusi dan nanti akan ada diskusi yang kedua di tanggal 22. Dan saya merekomendasikan ke Direktur LBH Bali untuk kapan-kapan ngundang teman-teman FSP 2KI untuk diajak diskusi. Mungkin gitu ya. Oke, Ya. itu perkenalan dari teman-teman LBH Bali. Ya, silakan saya kembalikan ke moderator. Ya, saya ingatkan kembali untuk kawan-kawan untuk mengisi absensi yang sudah di-share oleh Bung Rahmat. Buat kawan-kawan yang lain silakan. Ini ada Bung Dodi, silakan Bung Dodi. Halo, terima kasih Bu Deti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bung Hamid? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya ini pun mau berkeluh kesah lah terkait menyimpang dengan pertanyaan. Jadi kan begini, PKB pertukaran kepentingan, sepakat kita di situ. Saya ingin bercerita bahwa di lingkungan kerja kami ada beberapa serikat, kita sebutlah 2 serikat lah, contoh yang paling singkat. Jadi di sini kita sudah siapkan draft, sudah siapkan metode-metode perundingan, bahkan kita sudah serap aspirasi dari teman-teman yang ada di lapangan. Pada nyatanya, salah satu serikat yang berbau manajemen, kenapa sampaikan demikian? Karena mereka memang duduk di leveling manajemen sebagai ketua dan sekretaris serikat pekerjanya. Nah, jadi pertanyaan saya, jika perusahaan tidak memiliki kepentingan dalam hal ini untuk melakukan pertukaran draft tadi ataupun perbaikan PUA atau PKB kita, apa yang harus dilakukan sementara serikat yang satunya tidak
mempunyai kepentingan juga dalam artian tidak melakukan drafting, tidak melakukan perundingan, kita ajak sekber tidak pernah mau, karena posisi mereka kan di manajemen. Nah, seakan-akan mereka menjadi tambahan musuh bagi kita serikat yang ada. Nah, begitu dulu kira-kira Pak. Punya anggota nggak mereka? Sama, punya anggota, bahkan mereka mayoritas, karena dikondisikan. Berapa anggota mereka? Anggota mereka jauh lebih banyak, sekitar 700-an, sementara kita cuma sekitar angka 400-an. Saya sedikit meluruskan juga apa yang disampaikan Bung Muhammad di sesi pertama tadi. Yang berkaitan dengan perundingan PKB harus 50% plus 1. Itu sebenarnya ada di Undang-Undang 13 dan itu sudah di amandemen berdasarkan putusan MK. Nanti teman-teman cari deh. Sehingga ketika akan berunding PKB, yang disebutkan Pak Nelson tadi benar. Harus diverifikasi sepanjang serikat pekerjanya memiliki NBP, nomor bukti pencatatan. Jadi kalau misalnya serikat A dan serikat B, itu anggotanya misalnya 1.600, 1.400, berarti yang ini adalah 60%, yang ini adalah 40%. Tim berundingnya 9. Jadi kalau mau mencari tim berundingnya berarti 60% kali 9. Misalnya ketemu 6 atau ketemu 5 misalnya begitu. Artinya tim berundingnya akan dapat 5. Serikat yang lebih kecil itu dapat 3. Itu prinsip pertamanya. Ya. Kalau yang itu digugat sama teman-teman serikat pekerja BCA kayaknya waktu itu. Nah, kalau masih pakai konsep yang lama, itu memang harus melakukan referendum. Referendum itu artinya meminta dukungan dari pekerja di perusahaan untuk bisa berunding. Di Indonesia, yang punya pengalaman berhasil melakukan referendum itu Serikat Pekerja PT Chevron, perusahaan pertambangan minyak. Yang kedua, teman-teman Serikat Pekerja PT Carrefour juga pernah melakukan tapi gagal. Karena pada hari H referendum, itu manajemen membuat kebijakan mengadakan piknik, sehingga nggak ada yang datang untuk melakukan referendum. Artinya pemahaman itu harus dasar dulu. Nah, penjelasan yang ketiga, verifikasi itu harus berdasarkan KTA. Gitu. Kalau misalnya serikatnya Bung Dodi anggotanya 300 ya, harus bisa menghadirkan 300 KTA. Nah, biasanya yang manajemen itu akan lebih mudah karena biasanya KTA-nya dibuatkan. Kasus ini pernah terjadi di Serikat Pekerja PT Angkasa Pura, operator bandara. Afiliasi dari PSI, Public Service International. Jadi ketika waktu itu nama ketua serikatnya Bu Ice. Ketika Bu Ice ini sedang sibuk mengumpulkan KTA dari anggota, kan anggotanya di semua bandara di Indonesia bagian timur ya, Jawa Tengah, Surabaya, Jogja, sampai ke Papua. Mengumpulkan KTA gitu, fisik itu kan susah banget ya. Nah, serikat satunya itu serikat manajemen itu dibuatkan oleh manajemen rangkap 3, gila nggak? Jadi ketika diverifikasi gitu jumlah serikatnya manajemen lebih banyak karena KTA-nya bisa dihasilkan, yang dikumpulkan lebih banyak begitu. Nah, prinsip berundingnya seperti itu, Bung Dodi. Kalau ternyata kemudian manajemen sepanjang serikatnya Bung Dodi punya anggota di atas 10%, begitu. Karena begini, pasca di amandemen di Mahkamah Konstitusi, perundingan PKB itu bisa dilakukan oleh 3 serikat. Misalnya di sana ada 5 serikat, gitu. Kemudian yang berhak berunding adalah 3 serikat terbesar, dengan catatan dia punya anggota di atas 10%. Begitu. Nah, Bung Dodi itu punya 350 kali dibagi 1000 misalnya, berarti kan 35%. Artinya teman-teman punya hak untuk berunding. Ajukan saja. Nah, kalau Serikat Kuning tidak mau ikut berunding, ya itu urusan mereka. Begitu. Itu keuntungan buat teman-teman, karena biasanya mereka akan ngerecokin begitu. Terus penjelasan berikutnya lagi yang disebut dengan draft. Yaitu kalau mereka nggak bikin draft, perusahaan nggak bikin draft, yang lebih bagus. Jadi draft yang akan dibahas adalah draftnya teman-teman. Nah, ini sebenarnya pernah terjadi masalah juga di Pindo Daily. Dulu tahun berapa gitu, sesudah saya di PHK di Pindo Daily.
Jadi ketika serikat pekerja mengajukan draft, itu manajemen nggak mengajukan draft. Terus juru bicara dari perusahaan itu mengatakan untuk semua sanksi derajatnya naik 1 gitu. Misalnya, oh orang kalau terlambat 10 menit kena SP1 gitu. Maka besok kalau terlambat 5 menit dapat SP1 gitu. Gila banget kan? Mereka ngawur banget gitu. Jadi menurutku kalau manajemen tidak mengajukan draft ya itu keuntungan buat kita. Begitu. Penjelasan berikutnya justru ini kesempatan buat Bung Dodi untuk menjelaskan kepada anggota mereka bahwa serikat kalian tidak ngapa-ngapain loh. Ini kan menjadi ruang pengorganisasian yang lebih serius gitu. Maksud sih serikat kalian nggak ngapa-ngapain tapi kalian masih mau bertahan di sana gitu. Jadi berpropaganda aja untuk menarik mereka. Gunakan segala kemungkinan untuk untuk menarik dan merekrut lebih banyak anggota lagi sehingga syukur-syukur kita bisa mayoritas di perusahaan itu. Kita pernah punya pengalaman bagus di PT Siamindo. Dulu di sana SPSI, kemudian kita ngorganisir pekerja-pekerja harian begitu dan mogok dan menang. Nah, ketika kita mogok dan menang itu kemudian pada hari yang sama ada 150 orang yang datang mengisi formulir dan kemudian tiba-tiba serikat pekerja kontrak yang harian itu menjadi serikat yang mayoritas gitu. Itu penjelasannya. Nah, terakhir saya mau mengomentari tentang pengertian dari kepentingan tadi. Kalau Bung Dodi bilang perusahaan tidak punya kepentingan gitu. Justru sebenarnya saya ingin mengatakan PKB itu adalah pertukaran kepentingan antara pekerja dengan perusahaan. Kepentingan pekerja apa? Ya kesejahteraan. Kepentingan perusahaan apa? Keuntungan gitu. Jadi kalau perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, kami ingin mendapatkan kesejahteraan, ya mari bertukar gitu. Apa yang bisa kalian berikan, apa yang harus kami dapatkan begitu kira-kira. Jadi posisinya di situ. Meskipun mereka tidak ngomong ya mereka tetap punya kepentingan mereka yaitu meningkatkan produktivitas, menambah keuntungan begitu. Jadi ketika berunding PKB itu sebenarnya selalu dikorelasikan dengan uang. Gitu. Hasil-hasil perundingan PKB itu harus selalu dikorelasikan dengan uang. Contohnya, kalau cuti tahunan menurut Undang-Undang 13 2003 itu adalah 12 hari, tapi teman-teman berhasil menjadi 14 hari, artinya misalnya upah seharinya 100.000, maka teman-teman mendapatkan keuntungan tambahan 100.000 tanpa perlu bekerja. Kalau ada 1.000 karyawan, teman-teman tinggal kalikan. Nah, itu adalah bagaimana teman-teman mengambil uang lebih banyak. Perusahaan kehilangan. Kira-kira begitu, Bung Dodi. Oke, terima kasih Bung Hamid. Ya. Jadi saat kita berbicara tentang rekrutmen ataupun organizing keanggotaan ini sudah kita sampaikan ke anggota mereka dan anggota kita juga. Tapi yang menjadi kendala di lapangan krisis kepercayaan dan ketakutan keanggotaan ini, Bung Hamid. Karena krisis kita kepercayaan kepada siapa? Ke seluruh serikat tanpa pengecualian. Karena apa? Rata-rata seakan-akan yang jadi ketakutan anggota itu bahwa manajemen ini mampu mengatur serikatnya. Termasuk SPD. Nah, itu belum kita telusuri sejauh itu. Yang jelas mereka rata-rata yang kita survei menyampaikan hal demikian. Karena apa? Di satu seksi contoh dipimpinlah oleh kepala seksi ini tadi yang tergabung menjadi pengurus serikat. Mereka menjanjikan akan menaikkan gaji, menaikkan level jika mereka masuk ke serikat yang dipimpin oleh manajemen A tadi. Sementara kita di sini yang serikat B tidak pernah menyampaikan itu, kita sampaikan ini melalui metode perundingan, melalui metode adu ide dan gagasan. Dan ini pun sudah kita sampaikan juga ke teman-teman. Tapi teman-teman merasa tidak terlalu yakin dengan keadaan sekarang karena itu tadi kondisi di milik kita memang lagi sulit gitulah kira-kira. Yang sulit kondisinya siapa? Kondisi milnya, pabriknya. Situasinya menjadi rumit. Yang pertama gini, maksud saya
ketika teman-teman ada dalam situasi yang seperti itu, katakanlah ada 3 serikat, dan kemudian ternyata krisisnya itu kepada tiga-tiganya kepada 3 serikat yang ada. Artinya kan berarti disinyalir afiliasi FSP2KI juga mengalami kondisi yang sama gitu. Iya, betul. Mereka tidak percaya dengan kita gitu. Berarti sebenarnya kita juga sama. Aku potong dulu. Silakan. Ginilah gambarannya. Aku sedikit agak bongkar dulu nih. SPKPD itu kan sebelumnya tergabung di FSP2KI. Sementara SPKPD sendiri adalah bagian dari sister company-nya Sinarmas APT. Saya pun di sini tergabung di PT Lontar Papirus Pak Paper Industry di Sinarmas APT. Isu ini sudah beredar di kalangan anggota ataupun pekerja yang ada di PT Lontar Papirus. Ini yang menjadi isu yang berkembang menjadi kehilangan trust terhadap seluruh serikat pekerja. Ini kesempatan manajemen untuk mengiming-imingi mereka dan mengintervensi mau itu secara langsung ataupun tidak langsung. Hanya saja bukti yang belum kita terima, bukti otentik lah. Kalau pengaduan-pengaduan sudah ada. Itulah kira-kira. Maksudnya SPD itu bagian dari SPKPD begitu? Enggak, SPD berdiri sendiri di PT Lontar Papirus, sementara SPKPD berdiri sendiri di Pindo Deli. Pindo Deli mana? Karawang? Ya. Dan itu jadi propagandanya manajemen begitu ya? Ya, betul. Itu bisa dibuktikan dengan... Itu sudah sangat mengetahui tentang case-nya Bu Ida. Jadi ada problem-problem yang... That's right. Jadi masuk ke sana. Oke. Saya baru ketemu dengan mereka tanggal 1, 2. Kenapa? Aku potong bentar, 5 menit lagi ya untuk tanggapannya karena waktu kita sudah mulai habis. Oke. Silakan. Kayaknya kita perlu diskusi yang lebih intens mengenai kasus ini. Nah, ada banyak versi yang menceritakan tentang kasus itu. Saya ketemu dengan teman-teman SPKPD tanggal 1 dan tanggal 2 kemarin mengisi pendidikan mereka. Dan sebelum berangkat saya diskusi dengan Pak Nelson, ngasih informasi ke Pak Hamdani begitu bahwa kemudian sampai di forum itu ada yang bertanya kalau si pekerja yang ter-PHK itu minta bantuan Pak Hamid mau dibantuin nggak? Oh iya, saya akan bantuin gitu. Tapi sebelum membantu advokasi, saya akan mengajak semua pihak yang ada untuk ketemu begitu. Ini kan tentang ada berita desas-desus yang disebarkan ke sana kemari, dan kemudian bahkan nama saya disebut-sebut sebagai orang yang tidak mau membantu, tidak apa gitu, disebut pengangguran apa. Teman-teman boleh lihat di Facebook ada yang tidak menyebut nama saya tapi nama saya dikait-kaitkan begitu. Kemudian saya bilang ke Pak Nelson begitu. Cara pertama untuk mengatasi kasus ini sebelum kasusnya diadvokasi harus dipertemukan dulu semua orang. Karena begini, saya ketemu Bung Dodi bilang, oh teman-teman di Rio itu nggak mau bayar iuran karena di Pimpus ada Pak Sumanto, begitu kan? Nah kemudian teman-teman di anggotanya Mbak Devi bilang, ya kita nggak mau bayar iuran karena teman-teman SPD juga nggak bayar iuran gitu. Jadi kan ada 2 hal. Satu mengatakan nggak mau bayar iuran karena ada Pak Sumanto. Satu nggak mau bayar iuran karena teman-teman SPD juga nggak bayar iuran begitu. Nah kalau kita turuti dua-duanya ngomong, bahkan di Facebook itu menjadi sangat tidak masuk akal. Kalau saya jadi bagian dari teman-teman, jadi pimpinan, saya akan panggil dua-duanya. Ayo ketemu, kita klarifikasi, kemudian apa yang bisa kita lakukan. Itu cara menyelesaikan masalah di serikat pekerja. Dan kalau itu nggak diselesaikan, pengaruhnya akan besar banget. Orang menjadi trust-nya hilang. Begitu. Kan pada tanggal, misalnya begini, ada satu isu yang mengatakan tanggal 30 ketika teman-teman aksi di Sinarmas, saya nggak datang. Orang-orang mengatakan, oh Hamid sekarang udah nggak mau bantuin, udah nggak mau. Masalahnya pada hari itu saya mengisi pendidikan teman-teman LBH Bali, ada Niputu. Yang kedua, sesudah pendidikan dengan teman-teman LBH Bali, saya harus mengikuti acaranya KPK. Habis ketemu di acara KPK,
selesai, saya janjian dengan Pak Nelson di Jakarta. Tapi yang berkembang di luar kemudian mengatakan saya tidak mau membantu kasus itu. Artinya ini ada berita yang simpang siur ke sana kemari. Kalau teman-teman mau menyelesaikan itu, siapa yang punya otoritas, panggil. Selesaikan. Kalau sudah ada kesepakatan, baru disampaikan. Jangan kemudian bermain-main dalam situasi yang informasi yang masih abu-abu. Ini menyimpang dari PKB ya, tapi masih relevan. Saya kembalikan ke Mbak Devi. Ya, terima kasih. Mungkin Bung Hamid dan Bung Dodi perlu ketemu secara langsung untuk pembahasan lebih lanjut. Mudah-mudahan nanti di lain tempat Bung berdua ini bisa ketemu. Bisa kesimpulan Bung Hamid 3 menit aja paling lama sebelum saya tutup. Kesimpulannya satu. Masih ada waktu nggak kira-kira? Bu Devi? 2 menit aja, Pak. Bisa 2 menit maksimal ya. Iya. Silakan, Makasih Mbak Devi. Makasih Bung Hamid. Kita dari menyambung ini dari tentang PKB ini. Untuk membangun atau mengasah argumen di PKB ini, saya rasa sangat penting sekali, Bung Hamid. Gimana tuh caranya kira-kira seperti apa ya? Karena walaupun draft kita sebagus apapun kita isi di situ, minta ini, minta itu, keren yang draft yang kita susun. Tapi argumen kita ya dengan keterbatasan kita ya, yang para operator-operator yang cuman ngandalkan apa ya, ngandalkan membangun argumen ini kadang mentok atau mental oleh manajemen. Misal nih contoh nih, kemarin pernah tentang THR tadi, kaitan dengan THR. THR berdasarkan undang-undang 1 bulan gaji. Kita berusaha untuk yang argumen yang kita sampaikan mengapresiasi masa kerja untuk mendapatkan lebih dari THR. 5 tahun misalnya dapat sekian persen nilai lebih di PKB gitu kan. Apalagi sekarang kita dari FSP2KI punya target. Target ini lumayan penuh perjuangan. Salah satu ya mungkin dari SPD ini saya sampaikan juga di sini, dari SPD ini ke depan untuk PKB targetnya memasukkan klausul skala upah dalam PKB. Nah, ini kan butuh ini, salah satunya itu tadi mengasah argumen, membangun argumen yang seperti apa. Nah, mungkin semacam usulan juga nanti dalam sesi-sesi kita mengadakan pelatihan, ada simulasi-simulasi untuk mengasah argumen ini. Salah satu juga yang membantu dalam pelatihan-pelatihan kita di negosiasi. Negosiasi itu sangat membantu kita menambah ilmu untuk berhadapan sama manajemen. Karena manajemen pasti bisa dibilang pasti selalu menolak apa yang kepentingan kita. Nah, jadi mungkin itu Bang Hamid sedikit, Bung Hamid, tentang gimana kita mengasah argumentasi kita ini. Salah satu yang mendasar itu kan dasar hukum, atau yang tadi bisa dari argumen apa yang dari luar gitu. Itu mungkin Mbak Devi sedikit. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab. Negosiasi itu adalah skill. Ya, negosiasi itu adalah skill. Skill itu akan selalu berkembang kalau teman-teman latih. Begitu. Ya, melatih membaca undang-undang, berlatih berbicara, berlatih menulis, berlatih kemudian melakukan argumentasi dan sebagainya gitu. Nggak ada cara yang instan untuk kemudian menyatakan bahwa oh kita harus gini gitu. Artinya negosiasi, keterampilan berargumen itu adalah skill yang bisa dipelajari dan bisa dinaikkan kemampuannya begitu. Jadi minta kepada FSP2KI untuk mempersiapkan
pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan negosiasi dan sebagainya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, PKB itu pertanyaannya bisa atau tidak bisa. Kalau bisa nggak THR kita menjadi 1,5? Ya bisa aja gitu kalau kalian kuat gitu. Artinya saya ingin mengatakan ya naikkan kekuatan serikatnya gitu loh. Gitu kalau anggota teman-teman cuma 30% ya naikkan menjadi 50%. Kalau sudah 50% ya solidkan anggotanya, berikan pendidikan, berikan keterampilan pada mereka, bagaimana kemudian mereka menjadi bagian yang penting dari serikat pekerja teman-teman gitu. Intinya, saya ingin mengatakan kata kuncinya adalah di kekuatan serikat. Sekaligus ini akan menjadi penutup pernyataan saya di diskusi ini sesuai permintaan Mbak Devi. Saya ingin mengatakan begini kata kuncinya. PKB teman-teman itu menunjukkan kekuatan serikat teman-teman hari ini. Kalau PKB-nya bagus, berarti kekuatan teman-teman bagus. Tapi kalau PKB-nya masih banyak yang bolong-bolong, itu berarti kekuatan serikatnya juga masih banyak yang bolong-bolong. Kalau sekedar membagikan buku PKB saja tidak sanggup, berarti ya serikat pekerjanya memang ada di posisi yang sangat tidak kuat. Begitu kira-kira. Terima kasih Mbak Devi. Oke, terima kasih Bung Hamid. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Closing statement yang sangat luar biasa dari Bung Hamid. Terima kasih saya ucapkan kepada Bung Hamid yang telah memberikan ilmu dan materi yang sangat luar biasa hari ini, nambah ilmu untuk kita. Terima kasih juga saya ucapkan kepada perwakilan pimpinan pusat FSP 2KI, kawan-kawan dari wilayah Riau, wilayah Jambi, wilayah Palembang, dan juga Karawang. Saya ucapkan terima kasih, dan mungkin ada kawan-kawan dari Kalimantan juga. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada LBH Bali yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di lain waktu, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang hadir hari ini. Mohon maaf dengan keterbatasan waktu, kita harus segera menyelesaikan ini, dan mohon maaf juga apabila ada kekurangan dari saya sebagai moderator dan juga dari Bung Hamid, kami ucapkan mohon maaf. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih bisa bertemu lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Silakan Pak Nel. Iya, baik. Karena ucapan terima kasih sudah disampaikan, maka kawan-kawan kita cukupkan ya. Selamat berunding, baik yang akan melakukan perundingan PKB pembaharuan maupun kawan-kawan yang baru akan membuat PKB baru nih. Selamat berunding deh. Hari ini kita sudah lebih baik daripada yang kemarin dengan diskusi ini. Itu aja kawan-kawan. Sampai jumpa. Ya, Sampai jumpa Pak Nel. Terima kasih. terima kasih Pak Nel dan kawan-kawan.